Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Guru. Kita akan belajar teks berita. Teks berita ya, untuk semester 1 kelas 8. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yang pertama mengidentifikasi unsur-unsur berita. Oh ya, maaf ya. Sebelumnya kalian sudah melaksanakan protokol kesehatan belum? Ya. Jangan lupa cuci tangan ya. Kemudian memakai masker kalau pergi dan jangan lupa jaga kesehatan. Kita kembali lagi ya ke kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur berita. Kemudian menyimpulkan isi berita, ya. Yang ketiga, menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Kemudian menyajikan data, baik lisan maupun tulisan. Selanjutnya, kita akan belajar berita. Apa itu berita? Kalian sering mendengarkan kata berita, kan? Ya, mungkin kalian kalau di televisi, di koran, majalah, ataupun di channel YouTube kan ada namanya berita. Nah, ini pengertian berita. Berita adalah informasi baru mengenai sesuatu yang sedang terjadi yang disebarluaskan melalui media massa. Nah, teks berita merupakan teks yang berisi tentang hal atau peristiwa yang terjadi dan dipublikasikan di media massa, baik cetak atau media elektronik. Kalau media cetak berarti ya koran, majalah itu cetak. Dan elektronik ada televisi, channel YouTube dan macam-macam. Intinya yang berdaring ya biasanya kalau yang elektronik. Isi berita apa saja? Nah, untuk isi berita, nah, ada berita yang berisi politik. Tahun kemarin kita melaksanakan pemilu, itu berita kategori politik contohnya itu. Yang kedua, ekonomi. Misalkan harga bawang merah naik, harga ayam turun, misalkan seperti itu. Itu ekonomi. Ataupun kurs dolar menguat terhadap rupiah, atau sebaliknya kurs rupiah menguat terhadap dolar, itu berita ekonomi contohnya. Kemudian berita hiburan. Hiburan berarti yang bersifat menghibur. Intinya bersifat menghibur berarti yang membuat orang bahagia, gembira, terhibur ya. Kemudian berita olahraga. Kalau kalian suka sepak bola, misalkan Real Madrid menjadi kampiun Liga Spanyol, ya berarti itu olahraga ya. Atau Liverpool menjuarai Liga Inggris. Nah, ada juga ada bulu tangkis, taekwondo, itu kategori olahraga. Berita kesehatan. Contohnya yang sedang dialami seluruh dunia, COVID-19 atau COVID-19, itu kategori berita kesehatan. Kemudian berita yang berisi bencana alam, seperti banjir, longsor, angin topan, itu bencana alam. Kemudian unsur-unsur berita apa saja? Ada konsep adik Simba. Adik Simba apa? Wah, adiknya Simba, ya, mbaknya siapa? Ya, nggak tahu ya. Adik Simba maksudnya gini. Yang pertama, A-nya itu A ini ya. A yang di merah-merah ini. Apa? Peristiwa apa yang terjadi ya. Kemudian di mana peristiwa itu terjadi? Tempatnya berarti. Ketiga, kapan peristiwa itu terjadi? Berarti sudah adik ya. Tinggal kita belajar Simba. Si-nya berarti siapa yang terlibat dalam peristiwa, pelakunya. Berikutnya adalah mengapa. Iya, M-nya mengapa. Mengapa peristiwa itu terjadi? Kemudian yang keenam, bagaimana ya.
Bagaimana? Berarti bagaimana terjadinya prosesnya ini, yang ini. Bagaimana? Makanya disingkat adik Simba. A apa? Di mana? K kapan? Si ya apa? M mengapa? Ba bagaimana? Ini ya. Konsep adik Simba. Kalau apa menanyakan peristiwanya apa. Kemudian di berarti tempatnya. K kapan berarti waktu. Siapa berarti pelakunya yang mengalami. Mengapa berarti menanyakan. Ya menanyakan alasan. Mengapa. Mengapa kau putuskan aku ya. Itu kan sudah menanyakan alasan. Bagaimana itu prosesnya. Bagaimana prosesnya itu ya. Atau kalau di apa namanya di bahasa Inggris ada ini hampir sama terjemahan saja ya. Di bahasa Inggris kita ada konsep 5W1H. Apa? What? Di mana? Where? Terus K-nya kapan? When? Si ya apa? Berarti who. Terus mengapa? Why? Bagaimana? How? Ya, udah berarti 5W1H. Ya, udah ya. Jelas ya tadi ya, jelaskan. Apa? Di mana? Ya, tadi apanya what? Di mananya where? Kapannya when, ya. Siapa who? Mengapa why? Bagaimana who, ya, who. Ya. Sini, jadi adik Simba. Kita lanjut ya. Ini contoh berita penyebaran COVID, ya maksudnya penyebaran virus corona jenis baru atau SARS-CoV-2 tiap harinya terus mengalami peningkatan kasus. Berdasarkan data dari Worldometers, virus corona telah menginfeksi sebanyak 14.240.710 orang di seluruh dunia. Sementara itu jumlah orang yang sembuh dari virus ini sebanyak 8.506.730 orang dan 600.457 kematian. Meski begitu, Indonesia juga sempat menjadi sorotan dunia lantaran tingginya jumlah kasus positif yang dilaporkan setiap harinya. Dilansir dari The Asian Post, Sabtu 18 Juli 2020, Indonesia berada di urutan pertama sebagai negara dengan kasus COVID-19 terbanyak di ASEAN atau dari 10 negara lainnya. Hal tersebut membuat kepanikan sebagian warga. Oleh karena itu, untuk menghindarinya, seluruh masyarakat dihimbau selalu mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari corona. Pak Guru ambilkan dari sumbernya dari kompas.com dengan perubahan seperlunya oleh Pak Guru, disesuaikan dengan materi kita ya. Nah, berdasarkan berita tadi, kita bisa menganalisis apa yang diberitakan tadi, what ya. Penyebaran corona meningkat. Isinya tadi kan berita tentang corona. Di mana? Where ya? Di seluruh dunia tempatnya tadi ya, terjadi corona terjadi di seluruh dunia dan juga di Indonesia ini ya. Yang ketiga, kapan? When ya. Beritanya tadi dibuat, dipublikasikan tanggal 18 Juli 2020 ya. Siapa? Who? Worldometers tadi yang menginformasikan adalah Worldometers. Terus yang mengalami kepanikan adalah para warga. Kemudian mengapa? Why? Karena tingginya ya tadi para warga panik kenapa? Karena tingginya jumlah kasus positif yang dilaporkan setiap hari ya. Bagaimana? Who ya? Ya, bagaimana keadaan di situ di berita tadi ya? Adalah sebagian warga panik untuk menghindari corona harus mengikuti protokol kesehatan. Nah, ini yang namanya adik Simba tadi atau 5W1H ya.
Adapun ciri teks berita yaitu yang pertama jelas. Jelas berarti harus sesuai ya, dapat mudah dimengerti maksudnya di sini. Kemudian ada terkini. Terkini yang paling kekinian, aktual bahasa kerennya. Kalau bahasa Inggrisnya ya update gitu. Kemudian berita harus menarik. Ciri-cirinya harus berita itu menarik. Kalau tidak menarik ya bukan berita, hanya kabar biasa saja ya. Kemudian segera disampaikan. Namanya berita harus segera disampaikan. Kalau tidak segera disampaikan akan kalau makanya kedaluarsa atau beritanya ini basi gitu ya. Tidak update lagi. Kemudian diterima di masyarakat. Namanya berita harus dapat diterima di masyarakat, maksudnya diterima akal sehat. Ya. Tidak mungkin berita berisi yang aneh-aneh. Misalkan seorang bayi mengangkat sebuah sepeda, kan orang tidak akan percaya. Kemudian informasi yang disajikan dapat dipercaya. Namanya berita harus dapat dipercaya. Oleh karena itu untuk mencari berita kita harus menemukan sumber valid yang dapat dipercaya. Misalkan untuk peristiwa COVID saat ini kita bisa menanyakannya kepada orang-orang yang kompeten di bidangnya, misalkan dari dinas kesehatan ataupun informasi dari pemerintah. Kemudian berita kalimatnya sederhana, mudah dimengerti atau diterima masyarakat. Namanya berita itu harus simple, tidak berbelit-belit, tidak muter-muter, itu sederhana. Yang penting pesan tersampaikan terhadap orang lain atau yang mendengarkan ya. Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi sebuah teks bila mana ingin dikatakan sebagai teks berita, yaitu satu, yang pertama itu faktual. Faktual itu berdasarkan fakta, benar-benar terjadi ya. Kemudian aktual, aktual peristiwa terjadi kekinian, baru hangat ya, atau baru terjadi kekinian itu ya, update. Ya. Kemudian berita harus seimbang atau netral. Ya, berita sampaikan apa adanya, tidak berpihak kepada pihak tertentu. Ya, kadang mungkin ada berita yang kok intinya tidak seimbang. Berarti kemungkinan ya itu berita perlu dipertanyakan. Ya harus sesuai fakta ya, namanya berita tidak boleh membela ya satu pihak, tapi harus benar-benar netral. Kemudian berita lengkap. Kita tadi sudah belajar adik Simba ya. Nah, lengkap ada unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Atau sering disebut juga 5W1H. Kemudian sistematis. Berita harus sistematis atau berurutan, tidak boleh loncat-loncat. Tiba-tiba ada berita seekor kambing hanyut. Nah itu kambing apa, punya siapa, kan kita tidak tahu jumlahnya berapa itu. Makanya harus sistematis dari apa yang terjadi hingga bagaimana peristiwa itu terjadi. Kemudian berita harus bersifat menarik. Nah untuk menarik tadi perlu menggunakan judul yang memikat, menggugah hati seseorang agar tertarik untuk membaca informasi yang hendak diberitakan. Ya misalkan berita ada misalkan kucingnya Abdul melahirkan, itu berita, tapi apakah itu akan menarik? Ya mungkin bagi Abdul menarik, bagi orang, nah kucing melahirkan kok biasa, bagi kita biasa saja. Tapi manakala ada berita menarik judulnya kucing berwarna seperti harimau melahirkan, misalkan 3 ekor kucing melahirkan 3 ekor kucing. Oh, ada kucing warnanya seperti harimau. Pasti itu akan menjadi berita yang menarik seperti itu. Nah, ini strukturnya berita. Yang pertama adalah judul atau headline, kemudian ada deadline, teras atau lead ya. Kemudian ada tubuh berita atau body atau isinya beritanya di sini ya. Kemudian ada penutup, kaki atau leg, sumber, source atau tambahan. Antara judul
atau headline ya, dan lead ini termasuk bagian penting. Ini yang paling menarik perhatian orang untuk memperhatikan atau membaca berita. Nah, kemudian yang tubuh atau bodinya, isi beritanya ya penting. Ini untuk menjelaskan dari judul tadi. Harus sesuai fakta ya, ingat-ingat itu. Kemudian yang ini kurang penting. Kenapa aku dikatakan kurang penting? Yang penting maksudnya sumber ya boleh ada, boleh tidak. Yang penting beritanya intinya apa. Tapi harus valid ya, ingat-ingat ya. Kemudian ini bagian struktur lagi ya. Tadi berupa bagian balok. Struktur yang pertama adalah judul, sama seperti tadi, atau headline. Kemudian teras atau lead. Yang berikutnya adalah tubuh atau berita, bagian isi bodinya ya, isi beritanya. Kemudian bagian akhirnya adalah lead. Itu aja. Nah, struktur secara umum, kalau berita ada orientasi, ada peristiwa, ada sumber berita. Kalau orientasi memuat pembuka berita, ya seperti kalau namanya orientasi kan perkenalan awal-awalnya bagaimana berita. Peristiwa berarti intinya apa? Sumber berita fleksibel, kadang berita ada yang kita ada berdasarkan wawancara atau pengamatan saja, itu sumber beritanya kayak gitu ya. Kemudian kaidah kebahasaan sebuah berita. Yang pertama, kata keterangan atau adverbia. Di sini ada keterangan waktu dan tempat. Nah, contohnya di sini sekitar pukul 11.20 WIB waktu Indonesia Barat, langit lengkong tampak mendung. Nah, di sini ada keterangan waktunya 11.20, kemudian keterangan tempatnya adalah langit lengkong ya. Kemudian contoh yang berikutnya adalah 10 hari menjelang kurban, Selasa 21 Juli, Pasar Limbangan semakin ramai. Di sini ada waktunya Selasa 21 Juli, tempatnya adalah Pasar Limbangan. Kemudian kaidah yang kedua adalah kata kerja mental. Kata kerja yang menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Contohnya, merasa tertipu, para korban langsung melapor ke polisi. Nah, di sini ada menunjukkan respon. Dia akan tertipu, dia merespon, melapor ke polisi. Jadi di sini ada tertipu, ada kata melapor, kata kerja mental ya. Yang ketiga, kaidah kebahasaan kata kerja atau verba pewarta. Contohnya ada ujar, kata, tugas, dan tutur. Ini hubungannya nanti dengan ini ya, kata kerja kan berupa kerja ya. Contoh misalkan dia berkata ya, misalkan kata di sini ujar sama dengan kata. Kemudian di sini adalah kata-kata jumlahnya contoh banyak. Memukul juga termasuk kata kerja ya di situ ya. Nanti meminum, makan itu kan sudah termasuk kata kerja. Kemudian atau melaporkan juga bisa di sini ya. Juga masuk kata kerja seperti ini tadi ini. Ini kata-kata mental kerja. Kemudian yang keempat adalah kata baku dan tidak baku. Nanti Pak Guru akan jelaskan pada slide berikutnya. Yang kelima adalah kalimat langsung. Ciri kalimat langsung di sini kalau kalian lihat ada tanda petik 2 di atas. Nah, contohnya ini adalah masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak dibolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet paparnya. Itu contoh ya, yang ada tanda petik 2 di sini ya, sama di tadi. Kemudian kaidah kebahasaan yang keenam adalah konjungsi temporal. Ingat kata tempo sama dengan waktu. Berarti kalau ingat konjungsi temporal berarti kata penghubung berupa temporal. Ini ya waktu ya, hubungannya dengan waktu. Contoh di sini adalah kata kemudian, seperti, setelah, awalnya, akhirnya. Ini kan sebuah menunjukkan waktu. Kemudian kan urutannya, awal akhir itu kan temporal. Contoh di sini jelasnya. Sekitar pukul 12.35 waktu Indonesia Barat, Minggu 19 Juli 2020. Langit Cilacap tampak cerah. Ini bukan cerah ya, ini alay ya, cerah ya, harusnya cerah biasa. Terus yang ketujuh adalah kalimat fakta dan kalimat opini.
Namanya fakta ya berupa kenyataan yang benar-benar terjadi. Sedangkan opini hanya berupa pendapat, pikiran, ataupun pendirian. Gagasan juga demikian, termasuk bagian opini. Nah, seperti Pak Guru janjikan tadi, ini ada kata baku sebelah kiri, tidak baku sebelah kanan. Ada aktif, pasif, apotek. Di sini ada apotek. Ya, baku apotek ya, pakai E. Kan ada kata apoteker, bukan apoteker ya. Karena ini pakai E ya, bukan karena. Oh, kayak gini mungkin ada tokoh wayang karena ya. Kalau November pakai V bukan P. Terus teknik ya, bukan teknik ya. Ini foto pakai F bukan V. Terus biosfer bukan biosfer. Bus ini yang baku ya, walaupun kita sering menggunakan kata ini, tapi yang baku yang ini bus. Objek pakai C bukan pakai Y. Praktik ini praktikum bukan praktekum. Jadi ini bakunya praktik. Negeri bukan negeri. Kan ada SMP Negeri 1 Cirebeki. Efektif, daftar, nasihat bukan nasihat ya. Ada lagi yang sering kita ucapkan, ada kata mengkoordinir ya, mengordinir. Itu tidak baku-bakunya adalah mengkoordinasi ya. Sama kasusnya seperti legalisir, itu tidak baku, yang baku adalah legalisasi. Kita lanjut. Langkah-langkah menyusun teks berita. Yang pertama, menentukan topik berita. Jadi temanya apa, yang disampaikan itu apa. Kemudian mengumpulkan bahan berita melalui peliputan, wawancara, atau pengamatan. Peliputan maksudnya kita kalau mencari berita harus meliput, datang langsung ke TKP-nya, kemudian melakukan wawancara dengan orang-orang yang sekitar itu atau pelakunya bisa jadi. Juga kita melakukan berita berdasarkan pengamatan kita, aslinya seperti apa. Kemudian yang ketiga, menyusun berita dengan konsep adik simba. Ingat lagi adik simba itu apa? Sama dengan 5W1H tadi ya. Apa, di mana, ya, kapan, lanjut lagi apa namanya? Siapa, mengapa, bagaimana. Ingat-ingat itu 5W1H atau adik simba. Yang keempat, menyusun kalimat-kalimat berita dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Namanya berita harus disampaikan dengan singkat, dengan padat, dan jelas. Misalkan kalian ditanya teman kalian, kamu habis dari mana ya? Aku habis dari mana? Apa dari kantin baru makan gitu. Itu kan udah jelas, padat, singkat ya. Tidak usah jelaskan kamu habis dari mana, kalian jelaskan, tadi saya muter dulu ke lapangan, melangkah dengan kaki kiri, kemudian belok ke kanan lagi, belok ke kiri lagi, bertemulah kantin, kemudian di situ saya mengambil makanan, kemudian makan, selesai makan terus balik. Itu kelamaan, itu bukan, itu namanya membuat laporan ya, terlalu komplit, nanti bukan berita, yang dengarkan jadi bosan sendiri ya, nggak diajak ke kantin, nggak diajak makan, malah pamer ya. Ya, yang kelima, menyusun berita dengan memperhatikan keruntutan. Keruntutan tadi ingat-ingat, berita harus disampaikan secara sistematis, dari apa sampai bagaimana, unsurnya ada, adik simba tadi. Yang keenam, mengoreksi kembali berita yang ditulis. Isi berita harus sesuai kenyataan. Ya. Misalkan dilaporkan ada kambing hanyut sebanyak 5 ekor. Kalian pastikan dulu sebelum kalian menyampaikan berita itu ya kepada orang lain, benar-benar 5 ekor ya, atau hanya satu saja yang ternyata hanyut ya. Seperti itu. Jadi harus dikoreksi biar valid. Biar berita kita valid, tidak dikatakan sebagai berita hoax, atau orang katakannya hoax lah ya, gitu kan, bacanya hoax gitu. Lanjut ya. Nah, sudah Pak Guru jelaskan. Nah, kita lanjut ke tugas yang A. Tugas pertama, kalian cari dan simak satu buah berita terkini yang update dari koran,
Dia bisa Suara Merdeka, Kompas, maupun Kedaulatan Rakyat, terserah kalian lah. Radar Banyumas juga ada ya, Satelit Pos ada, Kebumen Express ada, terserah. Yang penting berita dari koran, ataupun bisa milih juga berita dari YouTube. Channelnya apa nanti ya. Terus televisi juga ada berita kan, pilih antara koran, YouTube, atau televisi. Setelah itu kalian analisis berita tadi. Apa, misalkan beritanya tentang apa, siapa yang pelakunya di situ, siapa mengalami, terus kapan terjadinya berita itu, terus bagaimana. Nah, yang tadi analisis dengan menggunakan analisis adik Simba 5W1H ya. Yang ketiga, cantumkan sumber berita. Kalau kalian ambil dari koran, ya sebutkan korannya apa. Jangan lupa waktu berita itu diterbitkan kapan. Misalkan 12 Juni 2020. Nah, YouTube, kalian ambil channelnya apa, televisi sebutkan apa. Jangan lupa waktunya, tanggal berapa, jam berapa ya. Kemudian simpulan. Kalian kan sudah membaca berita tadi ataupun memperhatikan berita. Kesimpulan berita tersebut itu apa ya? Harus jelas biar mudah dipahami orang lain. Ternyata misalkan yang berita saya contohkan tadi, kesimpulannya ya, jumlah penderita corona ya, yang terjangkit corona semakin bertambah. Itu kesimpulannya kan itu tadi ya. Terus tanggapan kalian bagaimana terhadap berita itu? Oh ya, tadi karena jumlah semakin bertambah penderitanya, walaupun sudah banyak yang sembuh ya, tanggapan kalian berarti untuk menghindari corona maka kita harus mematuhi protokol kesehatan gitu ya. Dari cuci tangan, memakai masker, dan sebagainya ya. Tugas yang pertama. Ingat, ada tugas yang kedua. Tugas yang kedua, kalian membuat video berita yang sedang hangat di daerahmu. Berita harus memenuhi unsur 5W1H. Di daerah kalian misalkan ada musim kering misalkan ya. Musim kering, padi banyak yang gagal panen. Kalian beritakan di sini, apa di situ dijelaskan tentang gagal panen misalnya. Terus bagaimana kalian jelaskan di situ petani yang mengalami dampak itu ya. Intinya harus memenuhi unsur 5W1H. Nah, video tersebut kalian ibaratnya ini dibuat seperti kalian sebagai pembawa acara berita itu, atau reporter sedang meliput berita di ibaratnya berita tentang yang sedang hangat di daerahmu. Ya misalkan tadi yang kalau gagal panen ya otomatis kalian ke sawah. Ya, sawah melaporkan beritanya bagaimana, ataupun yang mudah ya terserah lah berita apa, yang penting menarik bagi kalian. Untuk yang mau video bisa minta tolong bapak kalian atau ibu kalian, biar juga adik kalian ataupun teman kalian nanti satu gantian, satu membawakan berita, satu memvideo, kan bisa kan, berdua dengan teman kalian yang dekat saja, nggak usah jauh-jauh ya. Terima kasih ya. Slide-nya sudah habis, berarti materi untuk berita cukup sekian. Jangan lupa kalian jaga kesehatan sambil berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam pembelajaran tatap muka langsung. Kalau ini kan bersifat daring ataupun kalau kalian lihat di YouTube ya. Jangan lupa nanti kalau udah Pak Guru di YouTube di-upload di YouTube, nanti di subscribe ya. Jangan lupa. Nanti karena ada video-video selanjutnya untuk pembelajaran daring kali ini ya. Untuk kali ini cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.